abad keempat dirubahlah oleh bapak-bapak gereja dan Paulus di konsili Nikea, diangkat bahwa Yesus ini adalah Tuhan sama dengan Bapa. Pertanyaannya, ketika ada perubahan di tangan manusia, apakah Injil dan Taurat tadi asli atau tidak? Asli. Kalau otak kau asli, ketika kau yang rubah kau bilang asli. Nu buat kau apa? Aku tanya samamu. Kutanya hak otoritas manusia untuk merubah siapa? Kutanya sama jawab dulu. Apa hak manusia untuk merubah firman Tuhan? Apa kau percaya Allah Elohim? Kutanya apa haknya manusia merubahnya sebuah firman Tuhan? Kutanya ada nggak nubuat sebelumnya bahwa berikan hak kepada seseorang ini untuk merubah firmanku? Ada nggak? Nggak usah lari-lari kemana-mana kau. Lagu lama itu nggak usah kau apain. Kutanya jawab dulu. Itu aja pun pertanyaan kau pun. Ya, yang kutanya samamu, bisa nggak firman Tuhan dirubah? Sama kita mau jauh. Hasadai, kutanya, firman Tuhan bisa dirubah nggak? Firman Tuhan bisa dirubah nggak? Firman Tuhan bisa dirubah manusia nggak? Tidak bisa. Firman Tuhan bisa tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Konsili Nikea 325 tahun merubah menjadikan hakikinya Yesus itu menjadi Tuhan, itu perubahan atau tidak? Tidak perubahan, itu berdasarkan Roh Kudus. Perubahan. Di mana konsili berulang-ulang kali. Konsili pertama mengupayakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan. Kau tidak terhitung sama Yesus. Kau tidak dihitung sama Yesus. Sudah dikatakan kepada kau tidak dihitung. Matius 19 dirubah. Dengar dulu. Matius kami tak pernah menurunkan firman-Nya kedua kali. Enggak pernah itu. Diam dulu. Yesus tidak menghitung Anda, Yesus mengutus 12 murid lah. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kutanya sama kau Elsadi, kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Aduh, nggak bisa disebut. Kamu Bani Israel atau tidak, saudaraku? Dan baptis mereka dalam nama Bapa. Itu sudah berulang kali dijelaskan. Itu bangsa bro. Diam dulu, El Sahadai. Diam dulu, ya. Anda asal ngomong tidak punya data, ya. Iya, masih juga Matius 19 menyatakan, Matius 10 masih menjelaskan seperti ini. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba dari umat Israel. Anda domba-domba umat Israel. Bukan dikatakan karena Anda Bani Israel. Jawab dulu sama aku. Anda Bani Israel nggak? Dilarang karena kenapa? Tidak percaya sama Allah Elohim. Makanya sama anak. Anda Bani Israel nggak? Kutanya. Ya keturunan Ishak dan Abraham dan Yakub. Kutanya sama Anda Bani Israel nggak? Bani Israel. Kan dulu kutanya jawab. Lu macet. Bang kita dulu. Anda sekarang tugas Anda bertanya. Kalau diskusi Anda nggak bisa diskusi Anda. Anda nggak ada ilmu. Nggak punya ilmu. Sekarang Anda bertanya sepuas hati saja dengan Ustaz Tata. Aku tanya dulu kalian. Pencipta langit dan bumi. Siapa? Anda bertanya ke Ustaz Tata, ya. Kalau Anda bertanya Anda nggak ada ilmu, serius nggak ada ilmu Anda serius. Nah gini, ilmu Anda nggak ada. Sama Bang Zaman udah kejam-kejam. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu, Bang Kris. Nggak ada ilmu. Jadi sekarang kalian bertanya aja. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sekarang Anda bertanya, tugas Anda bertanya sepuas-puasnya. Langit dan bumi. Apa? Wah, saya mohon izin saya mau datuk sama si Jimen ini. Ya, Elsada ini itulah saudara Kris. Pak Kris, itulah saudaramu Elsada, contoh buruk ya dari buah-buah pengajaran. Ya, kata Yesus, kita lihat dari buahnya. Elsada diam dulu ya. Ini buahnya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bapak pakai data lengkap. Ini Elsada ini.
Kutanya dulu. Sadai, mohon Sadai. Elsada, diam dulu. Ya. Pak Kris mau bertanya itu, ya. Saya mau nanya sama si Jimin sama Datuk ya, sehubungan dengan kisah Rasul 10 ya, Petrus dan Cornelius ya. Kan di kisah Rasul 11 dikatakan, Rasul-Rasul dan saudara-saudari di Yudea mengajar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kisah para Rasul berapa dulu itu Pak Kris? Izin Pak Kris, kisah para Rasul 10 berapa? dan 10 dan 11, 10 dan 11. Di ayat berapa? Ya semua dibaca itu bagus supaya kita bisa pahami bahwa orang-orang yang bukan Yahudi juga berhak mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Contohnya Cornelius ya, dia bukan keturunan Yahudi. Nah, Petrus juga kental dengan keyahudiannya. Jadi ketika dia melihat penglihatan tentang kain yang berisi hewan-hewan haram-haram itu ya, itu berbicara bagaimana Yesus menunjukkan kepada Petrus ini aja. Betul. Ustaz Tata, mari itu kan Ustaz Tata. Bang Diman, kita kasih kesempatan untuk Ustaz Tata dulu. Iya. Iya. Saya belum selesai kok, saya belum selesai. Silakan Ustaz Tata dulu. Lanjut Pak Kris, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut aja. Apa? Ya, Cornelius kan itu bukan orang Yahudi. Nah, untuk pertama kali Petrus sebagai orang Yahudi, dia juga mempertahankan sikap keyahudiannya ya, adalah haram berhubungan dengan orang di luar Yahudi, berkomunikasi dengan orang di luar Yahudi. Tapi justru dia mendapat satu penglihatan untuk membuka peluang bagi orang-orang bukan Yahudi menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Contoh Cornelius ini. Jadi kalau berbicara keselamatan dalam Yesus hanya untuk orang Israel saja ya, itu tidak demikian ya. Jadi kita harus paham semua, jangan kita hanya mentok di ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari. Yang lain juga kita harus pahami ya, mengenai Petrus dan Cornelius. Itu bukan orang Yahudi tapi bisa mendapatkan keselamatan dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Kristen, jadi pengikut Kristus tidak harus jadi orang Yahudi. Itu aja, semua bangsa bisa kok. Silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata. Apa? Saya nggak mau ngapain. Ya, ini katanya Cornelius juga bukan orang Yahudi. Kalau itu nanti aku kira mau ada yang datang debat. Jadi gini, tugas para nabi itu dia mengakui untuk siapa. Setelah tugasnya selesai, ya udah, umatnya siapa dia. Nah, terus tata bagaimana dengan di luar Israel? Loh, kan Allah akan mengutus nabi untuk seluruh dunia dari Ismail itu. Nah, kalau Yesus sudah, Bapak, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Mau mereka menerima atau menolak itu bukan tanggung jawab saya, Pak. Makanya ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Al-Maidah 116 itu. Apa di situ? Yesus sudah tidak tahu sudah. Urusannya dia dengan Bapa sudah selesai. Yaitu diutus untuk Israel dan semua firman yang Yesus terima sudah disampaikan. Udah. Tinggal Israel dulu itu mau nerima atau enggak, ternyata menolak. Makanya Islam Al-Quran datang ini gini. Untuk menegur dua ini. Israel menolak sebagai utusan, sebagai nabi. Tiba-tiba di luar Israel mempagankan, malah dia dilantik menjadi Tuhan konsili. Akhirnya dua-duanya ditegur oleh Allah lewat Al-Quran. Untuk orang Yahudi, kenapa kamu menolak utusanku yang aku utus untuk kalian? Untuk orang Nasrani, kenapa kamu berlebihan? Apa urusanmu? Kok malah dituhankan utusanku? Padahal utusanku mengatakan tiada Tuhan selain aku, Allah. Malah ketika dia tidak ada, kamu konsili, dituhankan dia. Lebih buruk kalian ini dengan orang Yahudi. Karena apa? Yesus diutus supaya kenal aku, malah dia yang dituhankan. Kasihan kan Yesus? Malu dia kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Kata siapa? Mana datanya? Ya Allah, ini kata Yesus. Kalian ini mau fitnah saya, Kristen. Wong saya diutus supaya manusia kenal Allah satu-satunya. Malah disekutukan dengan saya. Ya, apa gunanya saya diutus? Wong saya diutus ini supaya tuh kalian mengenal Allah yang Esa, malah Allah diduakan dengan saya. Gitu. Oke, ini makanya kamu menguasai apa? Saya tantang kamu dialog. Iya, dia kabur ya. Silakan yang mau bertanya. Ini ada nih. Biji Dani, selamat malam. Kristen apa Islam?
Begini nih. Begini nih, makanan Anda mau diskusi sama Ustaz Tata? Mau diskusi atau bertanya? Makanan Anda mau diskusi atau gimana? Makanan Anda mau diskusi atau gimana nih? Jangan ketika Ustaz Tata bicara Anda nyela-nyela. Ya, Anda dua ada kemungkinan diskusi, bertanya. Ayo berani. Ya, Berani. berani. Ayo. Berani. Tema milih Kenapa sendiri. diam nih dua-duanya nih? Tema pilih sendiri yang Anda suka, yang Anda punya kemampuan. Nah, bisa Silakan. COD, bayar di tempat bisa. Ayo. Bejina nih, enggak, kalau nggak jawab saya turunkan. Ini Oten kenapa ini? Dikasih kesempatan untuk bertanya, nggak mau, di bawah gacor, taping. Iya, di bawah pakai ini. Yang Oten naik ya, yang Oten naik. Bang Yohanes, apa mau bertanya atau gimana nih? Sudah, aku aja yang Bang bertanya. Yohanes? Ya, mau Ya, bertanya. silakan, tunggu dulu. Ini makanan masuk lagi nih. Makanan, ya. Cek. Ya, silakan. Ya, silakan mau bertanya atau berdiskusi? Saya mau bertanya. Mau bertanya, silakan Ustaz Tata. Di sini diberikan Mana hak betul-betul datanya? sepuas-puasnya. Ya. Mana datanya Yesus menolak bangsa-bangsa lain menuhankan dia? Oke. Orang ini kan Pakai data, pakai harus jangan mengikut. asumsi, jangan asumsi. Ya, diam. Pertama, Diam. di dalam Matius 15:24 dia diutus untuk Israel. Terus Yohanes 17:9 berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Makanya karena dia juru selamat untuk Israel, coba ada wanita minta hukum-hukum ke dia. Tidak pantas roti yang diberikan kepada domba diberikan kepada guguk. Itu menandakan menolak. Tapi karena perempuan itu maksa, karena untuk berobat doang ya dibiarkan gitu. Ya. Jadi ayat-ayat Yesus ini memang untuk Israel. Tanda-tandanya dia menolak, buktinya perempuan itu. Ya. Apa kata-kata Yesus? Ya, tidak layak roti yang disediakan kepada domba diberikan pada guguk. Gitu loh. Itu menandakan dia menolak. Saya diutus ini untuk domba. Makanya nanti ada juga gini ya. Hati-hati akan ada nabi-nabi palsu. Dia menyamar seperti domba padahal serigala. Maksudnya apa? Domba ini umatnya dia. Jadi kalau ada orang nabi-nabi palsu ini mengaku dirinya domba, orang Israel padahal dia orang Romawi, serigala. Maka itu nabi palsu. Itu menandakan apa? Yesus tidak ada urusan dengan orang di luar Israel. Oke, lanjut. Tapi bagaimana dengan perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku? Oke. Silakan, jelaskan. Oke, pertama, jadikanlah bangsa di situ apa? Karena Israel saat itu udah tersebar. Semua bangsa, Oke. bukan bangsa, Oke. tapi semua Tunggu bangsa. dulu. Ya. Karena saat itu Israel sudah tersebar ke bangsa-bangsa. Ini juga harus dikembalikan karena domba mereka. Gitu ya. Jadi domba-domba, makanya di ayat yang lain itu coba di apa ya? Di dalam Matius 10:5. Pergilah jangan apa? Semua Jangan bangsa itu menyeberang ke bangsa. Samaria. Pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Kan gitu. Semua Jadi bangsa. tetap gak ada hubungannya di luar Israel itu. Oh, berarti Anda tidak paham. Makanya mau bangsa gimana? Sekarang gini, coba di dalam Matius 19:28, percuma dong kalau ke semua bangsa padahal yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Nah coba, kenapa ke 12 Anda Israel? Karena memang untuk dia diutus. Nah kalau di luar Israel, apa? Siapa yang bertanggung jawab? Allah akan mengutus Nabi setelah dia untuk seluruh dunia. Nggak ada dalam Bible, Gitu. nggak Bukan ada. tanggung jawabnya Yesus sudah. Nggak ada di Ya. nggak ada Di dalam istilah Bible juga gak ada. Mana Iya, datanya? di dalam Bible juga gak ada. Iya, Ya, data dalam bahwa dia Bible, untuk di seluruh ayat. dunia gak ada. Ya, enggak di dalam Bible ya gak ada juga bahwa dirinya Tuhan untuk Kami seluruh kalau dunia gak ada. begini, Ustadz, begini, kami kalau di luar Gimana? Bible kami nggak percaya. Oke, izin Ustaz. Loh, Izin, kamu Ustaz. di dalam Bible pun kamu udah percaya. Emangnya kamu percaya ke Yesus?
Kata Yesus Tuhan yang benar adalah Bapa. Kamu udah percaya? Malah kamu mentuhankan dia. Ya, kami Tritunggal, kami percaya. Oke, izin Ustaz. Oke, tunggu Jimen, satu kali lagi. Kalau kamu mengatakan Tritunggal, ya, atau Trinitas apapun itu, pakai data. Karena Yesus sudah pernah mengajarkan itu. Ya, silakan, pakai data, ayo. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28. Atas nama Bapa. Bapa itu bukan berarti gini loh. Atas nama Bapa. Anda kan itu ayat benar. Bapa sebagai Tuhan. Tunggu dulu, tunggu. Atas nama Bapa sebagai Tuhan. Matius 11:25. Atas nama Anak, Anak sebagai utusan. Matius 15:24. Bukan berarti tiga-tiganya Tuhan. Kalau Tritunggal itu hakikatnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah. Jadi kalau di luar itu dari mana kamu dapat itu? Dari mana dapat kamu? Ya itu sesuai Alkitab. Oleh sebab itu kalau Anda ingin membaca Alkitab dan membahasnya, Anda harus belajar dengan Roh Kudus. Ya. Oke, sekarang saya tantang kamu ya. Yang memberi pewahyuan. Oke, saya tantang kamu sekarang. Saya tantang, mana yang dipenuhi Roh Kudus? Ayo. Mana yang menguasai Bible? Silakan. Tema apa yang kamu mau? Kira-kira kita mau debat tema apa? Kita tunjukkan siapa yang dipenuhi Roh Kudus. Ayo. Saya cuma bertanya pandangan Anda terhadap Bible. Jadi Anda menjelaskan itu sudah salah, tidak Alkitabiah. Itu yang saya maksud. Ya makanya kita pakai data kita. Ayo. Sekarang saya tanya Anda. Yesus untuk seluruh dunia itu mana saja ayatnya? Ayo, mana saja ayatnya? Silakan. Okay. Bahwa dia diutus untuk seluruh dunia. Saya ajak Anda tentang baptisan Ustaz. Saya Anda bahas tentang kita debat ya tentang baptisan Roh Kudus. Apa yang Anda tahu tentang baptisan Roh Kudus? Karena itu adalah salah satu doktrin yang ada di dalam Alkitab. Silakan. Sekarang doktrinnya. Doktrin dan Lanjut. Pakai ayat dan prakteknya. Coba. Siapa yang dibaptis? Iya, kalau doktrin di luar Alkitab ya berarti salah. Jadi baptisan Roh Kudus adalah doktrin yang Alkitabiah. Silahkan Ustadz berdebat dengan saya. Makanya, coba secara prakteknya siapa yang dibaptis seperti itu? Saya tanya Ustadz, kenapa balik tanya saya? Saya tanya dulu. Nanti kalau ada, bahkan Yesus sendiri pernah membaptis. Berdebat dengan Anda tentang ini. Nah iya, coba baptisan itu apa tujuannya baptis itu? Ayo, baptis itu apa tujuannya? Kan jelaskan kepada saya ya tentang baptisan Roh Kudus. Terserah. Ya ada baptisan Roh Kudus itu cuma apa? Tidak ada datanya. Berarti Anda tidak ngerti Bible. Sudah, coba silakan di mana coba dan dipraktekkan oleh siapa coba? Ayo. Saya itu ngalami Ustadz, makanya saya nanya Anda. Ngalami doktrin-doktrin kayak gitu. Bukan doktrin. Kalau doktrin Alkitabiah ya tetap pakai ayat dulu, pakai ayat dan kalau di luar Alkitabiah itu tidak benar. Lalu ada nggak prakteknya coba? Pakai ayat dulu, pakai ayat coba silakan. Yang membaptis Roh Kudus itu Tuhan Yesus, bukan oleh pendeta. Coba ayatnya di mana? Nah, oleh sebab itu, Ustaz, Anda berkata Anda menguasai Bible, ternyata kan tidak, gitu loh yang saya maksud. Oke, makanya kita dialog kita ya. Ya, pakai ayat-ayat ya. Ayo, di mana kita? Pakai tema apa kita? Iya, itu tentang baptisan Roh Kudus. Nah, iya di mana ayatnya? Siapa yang praktekkan ini? Kristen yang mana yang praktekkan ini? Coba, yang mana? Apakah semua Kristen? Atau cari topik yang lain, misalnya. Baik, saya tanya Anda tentang pengampunan dosa. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang pengampunan dosa sesuai Alkitab? Coba. Bertobatlah. Oke, sekarang kita pengampunan dosa ya, kita pakai data-data ya. Bagaimana caranya pengampunan dosa itu? Maka kata Yesus itu. Sekarang gini. Kita baca dalam Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Lalu kita pakai Matius 18 ayat 8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah terus, kenapa kau harus bertobat? Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa kalau kamu mengaku dosa, bertobat, maka Allah akan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa. Jadi, caranya ajaran Samawi mengampuni dosa itu dengan bertobat. Bahkan diceritakan oleh Yesus caranya bertobat adalah istighfar kalau Islam itu. Ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Coba baca Lukas 11 ayat 4.
Disitulah caranya bertobat, minta ampun. Oh, begitu. Juga kamu baca dalam Keluaran 34 ayat 9. Perjanjian lama juga caranya mengampuni dosa dengan cara bertobat istighfar. Nah, kamu gimana aja? Lalu Pakai data. Waduh, ini nggak bisa diskusi nih keadaan rohani. siapa yang mengampuni dosa? Penebusan dosa itu Nggak usah pakai data, namanya bertanya, nggak usah pakai data. Saya suka saya nanya. Loh, katanya mau diskusi tadi gimana? Iya, Mau saya debat. bertanya. Katanya mau debat. Lalu yang mengampuni dosa siapa? Oke, yang mengampuni dosa coba. Ya Bapa ampuni dosa kami. Ya Bapa yang mengutus dirinya, bukan Yesus. Oh, Bapak mengutus dirinya. Seperti apa Bapak mengutus dirinya? Loh, yang mengampuni dosa Bapa, bukan Yesus. Yesus cuma memerintahkan supaya minta ampun kepada Bapa. Kan tadi sudah aku beritahu ayatnya. Lukas 11 ayat 4. Ampunilah dosa kami, caranya kata Yesus. Kalau kamu berdosa, minta ampun kepada Bapa Tuhan. Kepada Tuhan. Dan itu jalannya adalah Yesus Kristus, sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Loh, Apa hubungannya? akulah jalan itu gini loh. Ya. Semua para Jadi begini, nabi itu jalan. saya ajarkan ya. Oke, saya ajarkan juga kamu ya. Coba sekarang saya ajarkan kamu. Pakai data Pengampunan ya. dosa. Oke, kalau gitu Anda ngajar saya bertanya, bagaimana pengampunan dosa di perjanjian lama dan bagaimana di perjanjian baru di dalam Bible? Yang jelas bukan tumbal manusia. Oke. Baik perjanjian lama, perjanjian baru ya, jelas bertobat. Itu di dalam Matius 4:17 atau di dalam Matius 18 ayat 3 sampai 8. Nah, caranya minta ampun. Ya, istighfar. Lukas 11 ayat 4. Kalau dalam perjanjian lama sama, ampunilah dosa kami. Mana datanya? Keluaran 34 ayat 9. Terus di dalam Mazmur 79 ayat 9. Ya udah. Lalu di dalam pengampunan itu tentu ada harga yang harus dibayar ya. Apa menurut Anda? Oke, itu kalau dalam Islam kafarot. Kalau dulu itu bukan hanya bertobat, tapi juga ada kafarot. Apa kafarot itu? Kayak tebusan gitu, yaitu korban. Dan ingat ya, tidak ada tebusan itu berupa darah manusia, gak ada. Karena itu ajaran pagan. Jadi kalau ajaran samawi, tebusan itu domba, korban namanya. Tapi kalau ajaran iblis, darah manusia. Baik. Oke. Sekarang kalau darah Tuhan Yesus bagaimana? Darah Yesus menyucikan dosa. Tidak ada. Karena kata Yesus, ini loh. Yesus ini selalu mengatakan ketika dia mau dibunuh, apa kata Yesus? Dalam Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah bapakmu. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Coba. Berarti Yesus mau dibunuh keinginan iblis. Lalu oleh Kristen dijadikan pagan. Gitu. Bukan kalian yang membunuh Tuhan Yesus, berarti kalian iblisnya. Ya kamu itu menebus dosa dengan darah manusia itu ajaran iblis. Nah, Jimen, kamu sabar dulu ya, Jimen ya. Habis ini saya mau nganu orang ini dari tadi. Ayo. Akun saya kena pembatasan nih, Ustaz. Saya tahu. Kalian ini dah mungkin berani kalau dialog pakai data kalian. Saya baca 2 ayat, Anda jelaskan ya. Ya udah kita dialog aja. Yesus 26 ayat 28. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan jelaskan. Oke, sekarang apa? Nah sekarang, apakah ada ajaran samawi menebus dosa dengan darah manusia? Ya ini Yesus berkata. Tidak ada kayak gitu. Ada dalam Bible kok Anda bilang. Nah sekarang saya nanya, apakah keinginan siapa? Coba saya mau nanya. Yesus mati itu keinginan siapa? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi. Iya itu apa ya? Itu tidak akan benar kalau diarahkan ke samawi. Karena samawi ini maaf dengan menebus dosa dengan darah manusia ini dosa besar di dalam ajaran samawi. Ayo. Kalau original tag-nya itu bukan darah perjanjianku, tapi darah perjanjianmu kepada umatnya, yaitu tebusan berupa hewan ternak. Itu kata orang Yahudi itu yang punya Taurat. Iya, karena apa? Karena ajaran samawi itu korban itu binatang. Sedangkan kalau ajaran pagan ya, kayak dewa-dewa, dewa Molok itu menebus dosa dengan darah manusia. Tapi dewa-dewa iblis. Ayo. Iya, jadi gini Ustadz.
Yesus itu bagi kami bukan hanya manusia, tapi dia juga Allah. Jadi kalau Anda berkata bahwa di mana datanya dia juga sebagai Allah? Itu pagan, itu Anda salah. Ya, saya tanya, di mana pengakuan Yesus dia sebagai Allah? Anda tidak memahami Tritunggal ya. Ya di mana ayatnya Tritunggal di mana? Ayatnya Tritunggal di mana? Ya. Jadi tolong jangan dibahas deh Alkitab ya, karena Anda kurang memahami juga ternyata. Saya juga bilang ke Anda, ingat ya, jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Berhadapan dengan saya kamu. Gimana? Lalu bagaimana tata caranya saya mentuhankan Yesus? Imani saja. Tidak boleh pakai Bible tata. Boleh, tapi kamu dialog dengan saya. Ampun tata, ampun. Oke, gitu. Kenapa kami tidak boleh mentuhankan Yesus? Ya sudah. Oke, sekarang mau pakai ayat yang mana kamu mentuhankan Yesus? Ya itu sudah tadi saya jelaskan. Di mana? Jadikan semua bangsa muridku itu salah satunya. Oh, kata Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Coba saya nanya. Dikatakan Tuhan Yesus yang benar itu ya Allah. Allah itu ya Bapa. Oke, kalau menurut Yesus Tuhan yang benar adalah Allah, Yesus sendiri sebagai apa? Yesus Allah. Aku dan Bapa. Sabar. Anda tertawa karena Anda tidak memahami Tritunggal. Yohanes 17:3. Iya, dengar dulu. Kamu katakan pengajar Bible. Sebentar. Dengar dulu. Setiap pengajar Bible yang kada mengerti Alkitab itu namanya guru palsu. Gitu loh. Guru palsu. Padahal gini ya, kalau kata Yesus ya, misal kita nanya, Yesus siapa Tuhan yang benar? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana Yesus? Apakah Yesus menjawab, ini jadi saya? Tidak. Dia di langit, Matius 18:19. Tidak pernah. Yesus siapa Tuhan yang benar? Allah. Mana Allah itu? Ini jadi aku. Gak kayak gitu. Tapi kata Yesus, dialah yang ada di oranon langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ayo, gimana? Anda baru yang mudah-mudah saja sudah nggak ngerti gimana yang mendalamnya. Aduh. Dengar. Yohanes 17 ayat 3. Siapa Tuhan yang benar di situ? Saya jelaskan ya. Iya, 17 ayat 3. Itu Kak ya. Izin. Itu Kak. Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu ribuan kali ditanyakan kepada saya. Saya jawab ya. Iya. Baik. Ketika Yesus berkata, itu di dalam doanya, dia berdoa kepada Allah Bapa, dia berkata supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan. Iya, terus Yesus sebagai apa? Benar. Perhatikan. Yesus sebagai apa? Karena di sekeliling Israel waktu itu Yesus sebagai apa di situ? Dengar dulu. Iya. Jangan dipotong ya. Enggak usah. 17 ayat 3. Kita baca. Jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong ayatnya. Ini Bible jangan dipotongnya. Saya akan Yesus sebagai apa di sini? Saya akan jelaskan tuntas, jangan dipotong saya. Aduh, mampus lah nih. Ini dibaca dulu. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai Kristus yang telah Engkau utus, Paman. Sekarang bisa nggak kasih saya waktu menjelaskannya? Bisa nggak? Iya, jangan berdusta, jangan bohong di sini. Loh. Jangan bohong di sini. Apa yang didusta? Saya ngerti, saya seorang pendeta. Izin. Iya, pendeta. Kalau Anda pendeta lebih bagus. Iya, lebih bagus. Makanya saya mau ajarin Anda. Kenapa Anda potong-potong? Kalau memang Anda pendeta, bisa nggak saya lihat KTA kependetaan Anda? Takut kau kan? Nggak takut. Ya udah, kartu anggota kependetaan. Kalian membahas Alkitab salah terus. Dengar. Konsen kita, ayo. Ya, Anda pendeta ya. Aduh, saya paling sangat menunggu ada seorang pendeta. Sangat saya tunggu sebelum Anda. Nah, jangan sama guru saya dulu. Sama saya. Kalau saya kalah sama Anda sama guru saya. Bukan soal kalah menang. Saya mau ngajarin Anda karena salah ngajarin saya. Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Kecuali kalau ini bahasa Yunani, enarche enologos, kailogos en prostanteon ketheos enologos, Anda boleh ngajarin saya. Tapi kalau ini bahasa, dengar dulu pendeta. Kalau ini bahasa Indonesia, anak kecil pun tahu, bisa belajar, bisa tahu dia. Nah, di sini ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Anda tahu Allah ini perkataan siapa ini? Generic name. Ini perkataan siapa? Ya, itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi saya jelaskan ya. Iya, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Di sekeliling bangsa-bangsa lain itu banyak Allah. Menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa di sini? Israel itu adalah Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus itu supaya dikenal oleh murid-muridmu. Ternyata Yesus itu adalah Allah
juga. Di mana? Di mana? Nipu. Itu Tritunggal, itu ajaran Allah Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Ketika Yesus berkata baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu mengenai Tritunggal. Di mana? Itu ayat palsu. Di dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya, oke, ya. Bapa dan Roh Kudus itu setara. Iya, Bapak, siapa? Ya. Apakah di situ dikatakan Bapak sebagai Tuhan, Anak sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan? Dengar. Apakah di situ dikatakan Bapak sebagai Tuhan, Anak sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan? Kalau Anda berbicara ya. Saya kecil di sini. Anda seorang pendeta. Jangan nipu. Saya berkata Bapa, Anda berkata, dengar dulu. Ketika Anda berkata Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, itu tidak berbicara jumlah, itu bicara hakikat. Aduh. Misalnya, berarti oke. Ya, oke. Matius 12:25 gitu, Kak. Nih. Matius 25. Ya, kita baca ayatnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, siapa yang Tuhan langit dan bumi? Sekarang saya tanya balik ke Anda. Menurut Anda apa maksudnya ayat? Jawab dulu. Saya balik tanya. Menurut Yesus, siapa Bapa Tuhan langit dan bumi? Sekarang siapa Tuhan langit dan bumi? Anda, karena saya sudah jawab. Jawab dulu, nanti Anda jawab. Nanti saya Coba akan saya permalukan dulu dia. Gini, ya, kalau kamu pendeta, ayo kamu milih. Tunggu dulu. Kalau kamu pendeta, kalau kamu pendeta, ayo pilih saya atau Jimen. Open camp kita. Mana yang paham Bible? Berani? Oke. Open camp kita berani. Ayo. Ya. Ayo. Open camp. Kita, ini kamu sama Jimen atau sama saya? Open camp kita. Kita buka. Ayo. Berani. Oi, pendeta. Sama saya, sama Jinmen atau sama Tata? Ayo. Semuanya, sama semuanya. Open camp sama. Open camp. Silakan tuh, Tata. Silakan. Baptisan Roh Kudus. Ya, silakan Tata. Enggak, mau milih siapa? Sama Jimen atau sama saya? Sama semuanya, siapa yang berani? Open camp ya. Kudus. Kita bahas tentang baptisan Roh Kudus ya. Iya, open camp. Ya, terserah open camp. Oke, duluan, open duluan. Oh, enggak, dua-dua semuanya. Ayo, open camp. Ayo. Bang Arif jadikan 7 Bang Arif ini karena 1, 2, 3, 7 kan. Jadikan 7 biasa besar Bang Arif. Iya. 7 maksudnya apa? Ini akun saya kena pembatasan ini. Tidak bisa mengundang teman-teman Kristen. Ya makanya teman-teman yang di bawah ya ada 500. Biasanya ini sampai 1000 lebih. Setiap malam itu kadang 2000 penontonnya. Ini cuma 500 dari tadi. Makanya teman-teman di bawah minta tolong untuk di tap-tap layar ya teman-teman. Ini saya kena pembatasan tidak bisa mengundang teman-teman Kristen yang lain ini. Biasanya saya banyak. Yang di bawah tolong di tap-tap ya. Kena pembatasan saya ini. Iya, sudah pembatasan ya. Silakan. Apa karena mengubah ini ya foto profil aku? Pak Pendeta, tolong open camp. Saya mau lihat apakah aku benar pendeta atau tidak. Cepat ayo. Waduh. Ayo. Lihat di profil, di bio profil TikTok saya banyak tuh. Enggak. Iya. Open cam. Banyak kali cakap kau. Ayo cepat open cam. Tolong yang di bawah tap ya. Silakan Ustaz Tata. Bang Jimen ini juga seorang Kristen. Baru saja beliau mualaf. Silakan Bang Jimen. Saya kenapa kau suka Jimen? Biar tahu bahwa mualaf itu pasti pinter. Ayo. Oke. Jimen. Oke. Yo. Silakan. Bernarasi dulu, Ustadz Tata atau saya dulu, Ustadz? Enggak, kamu aja Jimen. Biar saya buktikan bahwa kamu itu baru mualaf tapi sudah menguasai. Oke. Tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada di dalam Bible ada namanya Tritunggal dan Trinitas. Mari kita tanya Alkitab. Apakah ini Alkitab ya Pak? Ini Alkitab ya. Kata Trinitas atau Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab. Satu poin Pak, tidak terdapat. Ya. Justru terdapatnya di abad keberapa? Abad kedua. Setelah Yesus telah tiada. Dan satu-satu berarti itu adalah doktrin. Ya, sabar dulu kita satu persatu. Omongan Anda sudah saya simpan, percakapan Anda saya simpan. Pendeta, open camp. Kalau banyak sudah nggak usah open segala macam lah, sudahlah. Tapi saya open Anda nggak open. Oke, satu-satu dulu. Kalau saya live sendiri bisa aja saya open kamera.
Oke, berarti Bapak Pendeta satu ini menipu ya, berbohong kepada jemaat bahwa ada kata Alah, Trinitas di dalam langsung Bible. Ini memfitnah ternyata begitu. tidak ada. Ya ini buktinya Pak. Kita Ada, ada. Trinitas atau Tritunggal tidak terdapat dalam apa Pak? Dalam Alkitab. Oke, satu poin. Tadi Bapak Pendeta menyatakan di mana datanya karena tidak terdapat di dalam Alkitab bahwa yang 12 bani suku atau 12 manusia itu yang dihakimi. Mari kita lihat. Ini dia Pak, masih Matius 19:28. Ternyata ada juga Pak. Berarti Bapak berbohong kedua kalinya. Lihat. Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ada Pak. Berarti Bapak Pendeta berbohong lagi nih. Ya. Mari kita lihat lagi Wahyu 7. Ya, Wahyu 7. Tadi Bapak Pendeta mengatakan baptislah anak putra Roh Kudus itu untuk semua orang bangsa dan tidak ada penegasannya bahwa itu hanya untuk Bani Israel atau 12 suku. Oke, di Wahyu 7 Pak. Perikopnya orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Ya, di ayat kelima dari suku Yehuda dan aku mendengar jumlah mereka dimateraikan itu 140.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Masih suku Israel Pak Pendeta. Berarti Bapak Pendeta berbohong ketiga kalinya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Reuben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Pertanyaannya Pak, mengapa Bapak berbohong sampai ketiga kalinya bahwa menyatakan tidak ada di Bible? Ternyata ada di Bible. Dan ini juga termasuk perkataan Yesus juga, yang 12 suku. Ini Pak, perkataan Yesus. Berikan data pembantaian. Data, pakai data ya Pak. Ya, jangan asumsi. Ya, jangan doktrin. Ayo. Penipu rupanya Bapak Pendeta ini. Aduh, nggak jujur dia ini. Aduh, perpuluhan kurang lagi nih. Tolonglah give kasih sama Bapak Pendeta biar ada datanya. Kasihan dia. Mana menjelaskan Alkitab tapi tidak ada pewahyuan, ya berbohong Anda itu. Anda yang berbohong. Tadi Anda mengatakan tidak ada di Bible kalimat tersebut. Enggak, Anda salah. Tadi Anda berkata tidak ada di dalam Bible ya bahwa 12 suku atau 12 orang yang akan dihakimi. Saya tidak ada ngomong begitu. Anda buat-buat pertama awal-awal tidak ada. Anda berbohong. Anda barusan juga berbohong dengan Pak Pak Pendeta. Anda juga berbohong barusan. Diam dulu Pak. Sebagai pendeta hamba Tuhan, saya tidak mungkin berbohong. Aimu selalu berbohong Pak, selalu. Kalau tidak berbohong kan tidak akan ada perpuluhan Pak. Kalau tidak berbohong, baru aja ngomong lalu mau menjatuhkan. Baru aja ngomong mau menjatuhkan. Gimana? Oke. Baru ngomong mau menjatuhkan gimana sih? Ya, Anda nggak profesional. Anda nggak profesional. Pak Pendeta, Anda tidak profesional. Pak Pendeta, izin Pak di sini kita bicara pakai data Pak, pakai dalil Pak. Ya. Ini bukan masalah nyerang pribadi Pak. Kita nggak ada nyerang pribadi di sini Pak. Kita nggak nyerang pribadi di sini Pak. Kita berdiskusi pakai data. Kalau Bapak merasa itu tidak benar, makanya jangan gunakan dengan data. Oke, saya sebagai moderator minta Bapak membantah secara data. Ya sebab di sini ada 500 orang, 600 orang ya yang ingin belajar. Bapak sebagai seorang pendeta tunjukkan kapasitas Bapak sebagai seorang pendeta. Oke, Pak. Sekarang yang kita bahas apa dulu? Kita bahas apa? Yang disampaikan, dalil yang disampaikan oleh Bang Jimen tadi, Bapak bantah dengan dalilnya. Tentang apa? Pertama, kebohongan Bapak tentang ada Tritunggal. Di dalam Bible tidak ada namanya istilah Tritunggal. Tritunggal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ya nanti ya ini ada 3 poin. Iya, makanya Bapak kan nanya apa poin-poinnya. Kalau bisa gantian saya turun aja. Aduh, mampus lah ini. Bisa Pak, pakai data Pak. Bisa pakai data Pak. Bisa. Ini pakai data. Iya, pakai data ya Pak. Ya, jangan asal ngomong. Nggak bisa diam gantian gimana sih? Ya udah gantian. Saya sebagai moderator Pak, saya penengah. Oke lanjut Pak. Baik. Kata Tritunggal itu adalah artikulasi untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus. Paham artikulasi? Data Pak. Itu data mana datanya Pak? Tunjukkan Pak. Datanya di dalam Matius 28. Baik, saya buka Alkitab ya. Ketika Yesus berkata, ya,
Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus ini diartikulasikan Tritunggal. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 saya bacakan ya. Nih, 1 Yohanes 5 ayat 7 saya bacakan dulu ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu sebab Bapa, Firman, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diartikulasikan Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu Alkitabiah. Begitu. Terima kasih. Nah, silakan Bang Jiman. Ini ayat palsu lagi. Coba dibuka sabda Bang Jiman. Itu ayat palsu itu. Ustaz Tata dulu mungkin mau Ya, silakan Tata. Ya, silakan. Kalau Harul jangan dipotong-potong, udah. Lanjut. Silakan. Oke, ya guys, izin ya. Dikatakan di situ bahwa tadi Bapak Pendeta baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Kudus. Itu soal pembaptisan, Pak, bukan soal atas Tritunggal. Iya, tapi keberadaan. Tidak, saya Jangan dipotong dulu, Pak. Jangan dipotong dulu. Saya tidak mengatakan, ya. Menurut bapak-bapak gereja, dengar. Tidak asumsi. Kalimat tadi kan dia mengatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sana tidak menjelaskan bahwa mereka harus adalah Tritunggal atau Trinitas. Itu soal pembaptisan, Pak. Pengtakhiran, Pak. Pengsucian baptis, Pak. Ya. Yohanes juga membaptis Yesus atas nama siapa? Saya tanyakan sama Bapak, itu soal pembaptisan, Pak. Yang saya minta Tritunggal, Pak, datanya. Jelas tadi data saya bahwa tidak ada Tritunggal di mana? Di dalam Bible. Ya, ini bisa saya buktikan, Pak. Ya, saya bukan hanya ngomong-ngomong aja. Yang saya minta sama Bapak, tunjukkan data yang menjelaskan Tritunggal, jelas kalimatnya, ya secara eksplisit penegasannya ada bahwa Tritunggal itu ada di dalam Bible. Ya, jangan dicocologi, Pak. Bapak cocologi. Saya minta datanya, Pak. Cepat. Mana, Pak? Silakan, Pak. Itu soal pembaptisan, Pak. Ya, itu disuruh untuk membaptis, bukan mengajarkan Tritunggal. Baik. Membaptis. Saya sudah jelaskan tadi pertama ya. Anda tetap menolak, berarti Anda tidak percaya, hukumnya lewat. Paham? Jangan ditanya lagi. Paham ya? Supaya ada progres. Wajib ditanya, Pak. Wajib ditanya. Itu soal pembaptisan, Ya kan bukan sudah Tritunggal. Dan saya jawab tadi ya. Sekarang saya jawab lagi ya. Keberadaan Allah Tritunggal di dalam Alkitab itu ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati yaitu Roh Kudus turun ke atasnya dan terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini bukan hanya soal baptisan, ini juga soal kesetaraan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika dalam pembaptisan baik nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu disebut ya sebagai metrai pengesahan baptisan itu. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 ya yang menjadi saksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu menunjukkan keberadaan Allah dan mengartikulasikan keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah hakikatnya itu, maka dikatakan Allah Tritunggal. Di Alkitab tidak ada tertulis secara letter lex Tritunggal, tetapi di dalam pemahamannya. Makanya Konsili Nicea itu menegaskan keberadaan, mengartikulasikan Allah Tritunggal, bukan menciptakan Yesus menjadi Tuhan. Itu kesalahan besar dalam pemahamannya gitu. Jadi konsep Tritunggal itu ya, konsep Tritunggal bukan merupakan ajaran Yesus, tapi hanya merupakan konsili, kesepakatan daripada orang-orang setelah Yesus itu 300 tahun meninggal. Ya udah pas, mantap ini. Oke. Saya tambahkan lagi. Izin Pak Pendeta. Gantiannya saya juga ya. Kalau berbicara Bible harus pakai Bible. Dipakai pandangan Bible, bukan pandangan pendeta. Ya. Mari kita lihat Matius 28 ayat 9, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah itu Tritunggal? Mari kita lihat penjelasan dan dalam Bible. Oke, ini dia. Aku senang pendeta kayak gini. Banyak bohongnya. Matius 28 ayat 19. Kata ini merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya. Di sebuah angkatan amanat ini menyatakan sasaran tanggung jawab dan penugasan gereja dalam tugas misioneri. Gereja harus tidak ada di sini Tritunggal, Pak. Pertobatan, pengampunan dosa, tidak ada Tritunggal, Pak. Ini dia, Matius 28 ayat 19.
Kenapa Bapak bohong-bohong? Kenapa Bapak nipu? Pak Pendeta, tadi Anda mengatakan penjelasan Bible. Ini penjelasan Bible, Pak. Saya sudah jelaskan Tritunggal itu artikulasi. Kita tidak pakai artikulasi. Yang kita bilang ya. kok marah Bapak, kok marah Bapak Pendeta. Jangan marah Pak Pendeta. Jangan salah saya. Saya tadi tidak salah Bapak Pendeta loh kalau pas ngomong. Ya. Kita teratur Pak Pendeta. Ya. Anda tadi ngomong ya tidak tunjukkan data, tetapi instruksi diam dulu. Dengar dulu, Jangan tidak perlu instruksi. Sabar, ini data Pak Pendeta. Kalau Anda mengatakan saya pendeta bohong, saya akan turun ya. Memang pembohong ini tidak ada. Itu menjatuhkan seseorang. Itu menjatuhkan data yang Anda bawa dibantah oleh beliau. Enggak, itu kan asumsi. Bantah. Sekarang apakah Bapak, Anak, dan Roh Kudus bisa dibantah? Baik, bantah dulu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Coba bantah itu. Oke. Itu bantah kan ketuhanan, kealahan Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Coba saya dengar bantah. Iya, Pak, diam dulu. Ya, yang dibawakan Bapak Pendeta kita ini yang mengagumi perpuluhan pernyataan Matius 28 ayat 19. Ya, sabar dulu, Pak. Malas. Oke, Matius 28:19 dijelaskan di dalam Bible tidak selaras, tidak searah yang kabur dia. Iya, kabar wajar itu Pak Datuk, wajar karena dia berbohong, wajar dia pembohong. Ya, tadi katanya itu penjelasan Bible. Oke, saya baca Bible. Kata dari Nas Matius 28:19 tidak ada Tritunggal di sini. Ini amanat Gagung kepada para pengikutnya, pertaubatan, ini dia. Tugas termasuk yaitu mengirimkan utusan, pertaubatan, pengampunan dosa. Tidak ada Tritunggal di situ. Tadi dia mengatakan ada Tritunggal di dalam pandangan Bible. Dia ngarang, ini dia, Nas 28:19. Mari kita lihat 28:19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa, muridku dan baptis mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lihat penjelasan Bible. Tidak ada Tritunggal di sini. Dia ngarang itu. Ngarang dia. Penipu. Ngarang dia. Habis kau, jangan bilang, pendeta offline aja pun dia bingung juga. Dari mana Tritunggalnya ya. Kau pula yang ngomong-ngomong matasnamakan Bible ngarang kau memang. Iya, kita baca ya. Kita baca. Ini dari Bible sendiri. Kita baca. Inilah kebohongan dia. Nah, dia pakai nih. Dia pakai besarin Datuk host, izin host. Dulu. Udah. Ya. Dia pakai 1 Yohanes 5 nomor 7 ini. Ini ayat palsu. Yang bilang bukan kita. Bagian kita bacakan ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam, kita baca ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli, alias palsu. Jadi mau memakai Yohanes 1:57, orang udah tahu kalau ayat ini adalah ayat sifat ayat palsu. Yang bilang sendiri siapa? Adalah kitab sendiri. Bukan kita yang bikin. Bible sendiri yang bikin. Bible Sabda yang bikin ini. Ini ayat palsu dijadikan sebuah pegangan Tritunggal. Wadaw. Pak Datuk, itu tadi di 1 Yohanes agak besar suaranya, 1 Yohanes biar di bawah tahu juga. Yohanes 1:5 nomor 7. Nah, itu ya. Jadi jangan dikira kami framing. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Karena ada di bawah mengatakan itu mungkin framing. Oke, mari kita. Iya, framing ya. Kita ini Bible Sabda yang bikin kok. Bible Sabda yang bikin, bukan kita yang bikin. Nih, Bible Sabda yang bikin. Apa katanya tentang komentarinya? Tetap seperti ini. Ayat bagian ini tidak terdapat dalam naskah ini apa? Disisipkan ke dalam beberapa nih.
Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa namanya? Aspal. Palsu. Palsu lah. Aspal bagi saya, asli dari palsu. Ini Bible sendiri yang bilang loh. Kita tidak menambahkan, tidak mengurangkan. Ini komentar daripada Yerusalem. Bible sendiri yang bikin. Kita itu menambahin. Kita cuma bacain. Berarti kalau tidak asli pasti imitasi. Darius. Iya, Paman. Aduh, mampus ada Darius ini. Darius. Waduh. Iya, Paman. Aduh. Iya, Paman. Izin. Silakan Jordan. Ya, Anda baru diskusi Jordan. Ya. Panada, selamat malam. Panada ini keras ini. Ya, Panada silakan Panada. Anda mau diskusi dengan Ustaz Tata, silakan. Komentarnya di bawah keras-keras ini. Iya, silakan. Iya, silakan Panada, Ustaz Tata. Ya, izin sebelum sama Ustaz Tata saya tambahkan, makanya tadi pendetanya menegaskan bahwa setelah saya berargumentasi udah kita harus lalui itu, lewati itu, jangan lagi dibahas. Karena kenapa? Ketahuan bohong-bohongnya nipunya. 3 kebohongan. Tadi katanya pertama di dalam Bible ada kata Tritunggal atau Trinitas, saya buktikan tidak ada. Bible sendiri yang menjelaskan. Katanya tidak ada penghakiman 12 manusia yang di awal tadi, itu tidak terdapat di dalam Bible. Itu hanya untuk segala bangsa, saya buktikan ada. Bahkan dimateraikan 12 suku, ya. Jadi perkataan semua Bapak Pendeta tadi itu adalah memang begitulah cara mereka untuk menggait jemaat, ya. Jadi sekian, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kalau ada pendeta lagi naiklah di atas ya. Pakai data ya Pak Pendeta ya. Jangan ngarang-ngarang atau bohong-bohong. Lanjut. Oke, Panada, Anda mau diskusi atau bertanya? Gimana? Panada? Ini kenapa nih hotel ini? Di bawah dia keras, tapi di atas dia keok. Kenapa nih? Kayak ayam sayur gitu kan di atas. Waduh, Anda diberikan 2 pilihan loh. Bertanya atau diskusi? Bertanya sepuas-puasnya bertanya. Waduh. Ini itu pendeta itu sudah kabur itu berarti dia tidak bertanggung jawab kepada jemaatnya. Jemaatnya nunggu di sini, nunggu jemaatnya di sini. Ternyata pendetanya kabur. Emang tadi ada pendeta ya, Bang? Ada. Waduh, telat aku. Belum sempat kucolok dia udah turun dulu. Waduh, kau Kristen kau, Darius. Kau Kristen Darius, jangan gitu dah. Jahat kali Darius ini memang. Darius ini apa ini? Silakan, Panada. Anda tadi kawan-kawan di bawah mau menentang. Ya, kami tunggu Anda. Silakan. Anda berdiskusi. Tapi mereka malah ngajarin katanya, Bang Jimin ngajarin. Aduh. Silakan. Baptis tapi memakai istilah Tritunggal itu katanya. Iya. Ya. Oh, bersuaralah kau, jangan membisu seperti batu berhala. Tolonglah. Kau ngetiknya luar biasa. Di bawah ngetiknya luar biasa, tapi di atas sudah keok. Nah kan dijelasin malah bilang ayat palsu katanya. Dijelasin malah bilang ayat palsu. Ini banyak komentarnya di sini. Iya. Ada kebawain data langsung keok. Ayo Panada, dan tadi menurutmu yang ditampilkan Pak Datuk tadi itu bukan Bible, bukan firman Tuhan. Berarti kalau bukan firman Tuhan, berarti yang ada yang kau pegang pun sekarang secara fisik bukan firman Tuhan, buku-buku sesuai dengan nama Biblos, kumpulan buku-buku. Ya Biblos itu artinya buku, Bang. Buku, you understand? Di mana Anda Oke, tunjukkan datanya tadi Pak. Oke, siap, saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya. Iya. Ini, apa itu Biblos? Biblos adalah sebuah kota kuno gitu ya. Kita buka datanya. Kosong sebenarnya. Kita buka data. Enggak. Kita kalau ngomong pakai data. Argumen kosong. Aduh, argumen kosong katanya. Kota Biblos. Nih. Ini. Sudah jujur mengatakan, tapi Anda ini apa ya? Ini. Dengar. Ini namanya kota Biblos. Biblos. Apa bacanya ini? Sampah itu. Oh, sampah. Bibelmu sampah gitu. Bibelmu sampah ini Biblos nih. Tempel layarnya teman-teman ya. Mohon. Aldi Saputra minta naik, ngapain Aldi Saputra? Aldi Saputra minta naik. Naikkan aku. Gini deh, kenapa? Anda coba baca Kejadian 3 ayat 3 sampai dengan 5. Saya kepengen tahu. Kami sampah mau lihat semua.
Ya, coba. Bang Dato ada pertanyaan dari bawah. Coba biblos itu artinya apa? Coba ini pakai data ya. Biblos itu- Nggak boleh menghujat ya, nggak boleh menghujat ya. Coba ya, apa tadi? ya. Kejadian Ya. 3 ayat 3 sampai dengan 5. Iya. Sebentar bang. Ada yang tanya biblos apa tadi? Sebentar bang. Iya, di biblos kita kata tadi ya. Ini kita kata tadi ya. Ya, nih kita kata tadi ya. Ya, kita kata tadi ya. Ini kita katanya ya. Biblos adalah sebuah di biblos ya. Kita baca data, diam dulu. Kenapa kencang-kencang ini? Untuk kota Venesia bernama Gebal, awalnya Gubla, ya, berada di bawah pemerintahan Gubernur Gunung Libanon dengan nama Arab Gubai. Jubal yakini telah dihuni pertama kali tahun ini, ya. Ini adalah kota tempat berhala. Makanya disebut Data pak. Data itu ya. disebut Tempat berhala. Iya, tempat Oke, berhala. lanjut. Makanya disebut Biblos. Artinya tempat sampah tadi itu mana datanya? Ya, tempat sampah nih. Nih, ya. Kepala otak. Ini nama aslinya. Ya. Iya, ini. Ya, Kepala otak ini ya, udah tuh. kota tertua yang dihuni terus menerus di sini. Sebagai ini, kota berhala. Maksudnya sampah berhala mungkin ya? Ya. Oh, ini ngeri. Data ini data valid ya? Biblos ini apa nih? Biblos. Oh iya, valid. Iya bagus. Ya, dari teman-teman kita tidak menghujat ya, hanya membacakan aja. Iya betul. Kita tidak menghujat ya, kita bacakan aja. Jangan dilarang ya. Dilarang. Silakan Jordan, Anda mau bertanya. Aldi gimana Aldi? Emangnya Biblos itu buku apa tuh, Bang? Bibel mau. Biblos lah kitabmu lah. Biblos lah kumpulan buku-buku. Memangnya Alkitab. Bibel itu buku. Kalau dia banyak, namanya biblos. Buku-buku, kumpulan buku-buku. Yang artikan Biblos itu siapa? Mampus. Itu bahasa Yunani bang itu bang. Bahasa Yunani. Itu kan yang kalian klaim sebagai Alkitab itu kan itu bahasa Al-Quran, Alkitab. Tapi kalau bahasa Yunaninya ada Biblos atau Bibel. Ada Bibel Yohanes, Bibel Matius, Lukas kan begitu. Nah berhubung banyak dibaca Biblos. Kami nggak pernah bilang Bibel, Bang. Kami bilang makanya diajari oleh pendeta Datu ini, diajari gitu biar kalian paham gitu ya. Iya. Kita letak kalian satu-satu. Gimana aja, Bang? Kok ngamuk? Naikin aku. Waduh. Ngamuk di atas. Kalian di atas ini sebagai representasi daripada kalian di atas ini sebagai representasi daripada Kristen. Kalau kalian ngamuk, Kristen di bawah banyak mualaf. Bukan ngamuk. Ngamuk kalian, Kristen di bawah mualaf. Begini kan mualaf Kristen. Hah? Itu bermana, Bro? Itu yang bilang Bibel siapa? Ini apa namanya? Ini apa nih? Ini apa namanya nih? Bibel. Iya, itu tuh Bibel. Bibel ini kan? Bibel kan? Iya. Ini satu buku kalau dalam jamaknya atau banyaknya Biblos. Cuman Indonesia aja yang pakai Alkitab. Kalau di Inggris Di luar negeri sana orang nggak kenal ya. Di luar negeri sana orang nggak kenal namanya Alkitab. Nggak ada. Nggak kenal orang. Gimana nggak kenal, Bang? Coba kau pergi ke Amerika, terus kau tanya, do you have Alkitab? Ditampar kepala lu. Punya orang Islam. Alkitab itu punya orang Islamnya. Makanya kalau oten-oten di Indonesia ini itu adalah agama bidat bagi Kristen di luar negeri. Pertama, kitab sucinya Alkitab. Kedua, Tuhannya bernama Allah. Padahal orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis, Kristen di sana, apalagi di Filipina, di Cina, nggak pernah kenal dengan Allah. Ditampar. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Kau bilang ditampar kau. Punya orang Islam dipakai. Oke, sebentar.
Kalau typing bisa Waalaikumsalam, nggak Ustaz deh Putri, typing? Bunda Cahya. Ya, typing coba. Suruh typing Bang Anan, Mas Anan. Oh, dia ngechat ini, dia Typing katanya komen. Kalau nggak typing baru komen. dia mau bersih-bersih juga, baru pulang apa tadi tuh? Apa sih kalau itu kerja lapangan itu latihan? PKL. Ah, itu dia. Oh, kalau gitu lanjut di belakang layar aja kalau gitu. Iya. Oke, mantap. Aku turun kalau gitu. Silakan cari Oten. Ya ntar gua kasih nomornya Jul. Lanjutkan pekerjaan. Oke. Gimana itu videonya, Kang? Halo, assalamualaikum. Jul, nanti dulu, jangan turun dulu, Jul. Dek, kenapa dek? Nggak bisa naik lagi? Iya, nggak bisa naik, tiba-tiba tadi keluar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti Iya, nanti gimana? Coba tanya dulu Bang Andi. Gimana dek? Kenapa? Ya udah itu aja, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa hubungi Mas Anannya ya. Oke? Iya, Ayo, assalamualaikum. ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Emang itu anak dipanggil AA semua orang mah. Oke, waalaikumsalam. Udah, Udah. Bahaya nih, mirip apa? Yang di Bandung tuh dipanggil AA juga kan, yang si kumis. Diem lo. Ya sekali-kali lah memanggil AA ke Bang Andi nggak apa-apa ya. Kalian jangan iri ya. Itu nomornya udah saya kirim ke Gurunda, monitor Gurunda. Nomornya gua kirim ke lu Jul. Aku masih di sini. Wis lagunya men. Ini mau diputar yang kemarin perintah Gurunda. Yang kemarin boleh. Lupa deh. Enggak. boleh dong. Masya Allah, ini sebagai ini ya. Terus kalau yang tadi nelpon kayaknya besok dia. Bubar nih Kristen kayaknya nih. Debater-debaternya pada syahadat guys. Tapi ada satu yang paling lucu itu. Debater seniornya syahadat. Si Kepas. Nah, itu selalu itu kalau saya tanya. Kamu milih masuk Islam apa masuk angin? Lebih pilih masuk angin. Selalu itu jawabannya. Kang, putar videonya kalau bisa di perangkat satunya itu juga terkonek ke soundcard ya biar suaranya ini jelas. Saya nggak pakai soundcard, nggak punya soundcard, saya rusak soundcard saya. Jadi ditembak aja langsung di sini. Nggak apa-apa ya, nggak pakai soundcard. Suaranya penting, Kang. Iya, yang penting suaranya aja. Soalnya rusak soundcard saya, mau beli mahal kemarin itu. Tapi mau pesan sih insya Allah kalau ada rezeki. Ya ke AA aja gampang, AA ada kok. Bentar ya, saya open cam dulu. Kok malah foto si ganteng kalem. Aduh, Masya Allah gantengnya. Red. Itu foto waktu zaman Pak Harto itu. Ya, tahun yang lalu itu. Bang Handi monitor. Bang Handi monitor. Bang Handi. Cek in join. Ada checking. Bang Handi dibuka mute-nya. Malam silakan masuk. Lagi nelepon tuh sama si Fris. Oh. Ada yang simpan. Kita puterin dulu ya. Yang mau alat barusan nggak? Di grup ada Bang. Ada. Udah saya kirim itu ke grup. Oh siap, enggak, soalnya tadi enggak keputar pas syahadat itu di YouTube channel Bang Suma, soalnya di rumah katanya informasinya hujan deras. Oh, gitu. Terus enggak live dong? Lanjut. Udah live, cuman pas syahadat tadi enggak ini. Oh suaranya ya. Putar. Iya, saya minta maaf pada channel teman-teman yang ada di Zulkifli Abbas. Lanjut Bang, lanjut. Ya, sekarang udah normal berarti ya, biar saya puterin ini. Iya, silakan. Udah. Ini teman-teman ya, mudah-mudahan bagus suaranya, kayaknya nggak pakai soundcard. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu fokusnya itu di ikra, fokusnya itu belajar. Karena di Islam imannya itu harus rasional, tidak bisa kemudian hanya diimani, tapi harus diilmui
apapun itu di Islam harus berdasarkan dengan kaidah ilmu. Kaidah ilmu inilah yang kemudian menghantarkan orang-orang yang menggunakan akal sampai kepada Islam. Kira begitu, Guru Sandy, Adinda. Oke, siap, Abang. Ya. Nah, sekarang ini rencananya gimana? Rencananya supaya lebih paham pengambilan ikrar dulu, baru pembelajaran beberapa bulan ini. Walaupun ada beberapa 2 atau 3 hari 4 hari saya belajar dengan Bang Saiful mengenai aksara Arab itu. Siap. Ya, jadi kita mau syahadat ulang ini ya. Insya Allah ini selepas ini langsung ke Malaf Center lagi. Masya Allah. Di sana sambil sunat. Iya. Sambil belajar. Siap. Ini nanti pengaruhnya sangat dahsyat nanti nih di Danau Toba. Boleh punya pengaruh di sana, Masya Allah. Ya, saya sendiri pun tunggulah beberapa setelah pembelajaran baru saya menyatakan diri bahwa saya sudah seorang menjadi. Ya, tertutup aja. Tertutup gitu. Siap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang orang-orang yang menggunakan akal sehat yang akan sampai kepada Islam. Kalau hanya berdasarkan kebencian, orang tidak bisa sampai ke Islam. Sedangkan saya sendiri, saya belajar tentang kekristenan itu, saya betul-betul runut, pelan-pelan, dan tidak ada tujuan dari awal itu untuk berdebat diskusi awalnya. Betul-betul karena ingin belajar dan ingin tahu Bible. Tapi melihat keadaan, ya saya harus turun lapangan untuk memberikan pelajaran semampu saya dan metode yang saya bisa. Meskipun saya tahu banyak dari kalangan baik umat Islam maupun dari Kristen yang tidak suka cara saya. Tapi itulah yang metode yang saya punya sekarang. Kalau kedepannya memiliki metode yang lebih baik, insya Allah kita akan menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Saya kira begitu. Iya. Begitu. Kalau saya sendiri, abangku tidak terlalu muluk-muluk untuk sekarang, lebih kepada fokus pendalaman dan pengenalan diri dan mendekatkan diri terhadap jalannya Islam, kan begitu. Siap. Masya Allah. Tapi memang nama adik ini lebih cocok, Guru Sending itu lebih cocok kepada Islam sebenarnya. Iya betul. Saya lihat nama itu lebih cocoknya ke Islam. Entah kenapa, saya melihat pertama kali waktu jumpa di TikTok itu, saya melihat kok aura orang ini kok kayak orang Islam ya. Lama-lama, oh beliau Kristen. Tapi pertama saya lihat itu nuansa keislamannya tajam sekali. Iya, pikirannya, cara berpikirnya, terus kemudian saya perhatikan dia punya cara berargumentasi, caranya melihat. Ya ini orang paham. Ditambah lagi nama Guru Zendi, wah itu luar biasa itu. Nama itu membawa berkah kurasa. Dan itu nama kan nama seorang misionaris kan? Ya, misionaris. Iya. Termasuk misionaris kuat itu. Jadi kalau misalnya Adinda ini meluk Islam, ya mungkin pertama keturunan beliau yang Muslim kali ya. Kayaknya sih gitu, karena Guru Sending ini kalau saya tidak salah ingat, beliau adalah orang yang kuat memegang agama Katolik kan ya? Bukan. Perspektif kami Batak, Guru Sending di Islam juga ada, di Kristen juga ada, di Ortodoks juga ada, jadi semua itu. Oh, iya, pantasan aja. Iya, pantasan nama itu tidak asing. Oke, ini sekarang kita mau ngapain? Ya, syahadat aja dulu lagi. Oke, boleh. Kita syahadat ya, kita pakai simbol tauhid. Ikuti saya Dinda. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan.
Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah saya serahkan semuanya kepada Allah. Doa-doa saya yang baik pada Allah, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, keberkahan hidup, kemudahan dari segala urusan, utamanya terbukanya hati untuk menerima Islam, mengantarkan adik saya ini guru sending kepada berkah dalam hidup dunia dan di akhirat. Dan saya mohon kepada Allah, kiranya Allah kemudian memberikan keturunan kepada adinda guru sending ini yang soleh dan soleha, yang bakal jadi tokoh agama dan tokoh negara, yang mempersatukan kemudian bangsa Indonesia dalam panji kecintaan terhadap anak bangsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa, Dinda. Dan di dalam kaidah kami sebagai apologet Islam Indonesia itu kan ada kaidah, kita minta kemudian kepada yang kita